Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marliah Yahrawaningsih absen 10 akan mempresentasikan metode pengembangan perilaku dan kemampuan dasar pada anak usia dini, khususnya pada pengembangan bahasa. Ada 4 pengembangan pada anak usia dini yang harus kita tonjolkan, yaitu pengembangan kognitif, pengembangan fisik motorik, pengembangan sosial emosional, dan juga pengembangan bahasa pada anak. Dan di sini kita akan membahas tentang pengembangan bahasa pada anak. Menurut Jalangho, ada 5 karakteristik dari bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan dan juga menerima pesan, bisa berupa ide maupun emosi. Kemudian bahasa itu bersifat abstrak, yaitu berupa simbol-simbol seperti huruf Braille, huruf alfabet maupun huruf Arab. Lalu bahasa itu bersifat sosial, yaitu memfasilitasi interaksi antar orang. Kemudian bahasa itu dilengkapi dengan serangkaian aturan seperti membedakan perintah, membedakan bentuk-bentuk huruf. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat adaptif dan juga fleksibel, di mana bisa ditata dan dikombinasikan dengan cara yang tidak terbatas. Conger mengatakan, komunikasi itu adalah alat pertukaran bahasa yang menuntut pihak lain untuk memahami makna yang disampaikan oleh pihak lain. Pada anak usia toddler, yaitu pada usia 1-3 tahun, anak mengembangkan bahasa dengan kata-kata yang singkat. Sementara pada anak usia prasekolah, pengembangan bahasa mereka itu semakin pesat. Banyak kosakata yang semakin mereka miliki, dan mereka juga mulai menggunakan kalimat yang semakin kompleks. Ada 4 cakupan dalam bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Menurut Dot, ada 7 komponen penting dalam pembelajaran bahasa dan keaksaraan. Yang pertama, peningkatan kosakata dan juga bahasa. Yang kedua, kesadaran fonologis. Yang ketiga, pemahaman terhadap cetakan. Yang keempat, huruf-huruf dan juga kata-kata. Yang kelima, pemahaman comprehension. Yang keenam, pemahaman terhadap buku dan juga tulisan. Dan yang ketujuh adalah keaksaraan sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Peningkatan kosakata dan bahasa anak, yaitu adalah anak memiliki peningkatan kosakata yang semakin banyak yang mereka miliki. Kemudian kesadaran fonologis itu adalah anak itu bisa membedakan suara tertentu, suara anjing, suara kucing misalnya, atau suara huruf A, huruf B, seperti itu. Kemudian pemahaman comprehension, anak itu bisa memahami bahasa lisan yang kita ucapkan, misalnya ketika berbicara, atau anak itu bisa memahami gambar yang sedang mereka lihat. Kemudian pemahaman terhadap sesuatu yang tercetak, yaitu anak itu bisa memahami tulisan yang ada pada buku atau gambar yang ada pada buku, seperti itu. Pada anak usia 3-4 tahun perlu dibimbing dan didampingi untuk mempelajari kemampuan bahasa. Adapun beragam kegiatan yang bisa membantu, yaitu keterampilan berbahasa lisan, kosakata, berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan teman sebaya, keterampilan keaksaraan yang terhubung dengan membaca dan juga menulis, minat membaca, kesadaran akan bahan yang tercetak. Dalam prinsip pengembangan bahasa, Gertrude menekankan bahwa kegiatan membaca dan menulis itu akan dapat distimulasikan dengan baik jika kita menerapkan 4 prinsip, yaitu prinsip yang pertama, lakukan percakapan dan diskusi setiap hari. Jadi kita setiap hari itu bercakap-cakap dengan anak, berdiskusi dengan anak. Misalnya, adik lapar, adik suka sama makanannya, seperti itu. Kemudian buatlah cerita di kertas melalui kegiatan seni dan menulis permulaan. Jadi itu guru tuh memberikan gambar dan ada tulisan. Jadi nanti anak tahu, oh ini itu payung misalnya. Anak kan tahu, oh ini ada huruf P-nya, seperti itu. Kemudian ajak anak itu memahami berbagai suara yang didengarnya, yang terlihat mirip, tapi dengan arti dan makna yang berbeda ya. Seperti sirkuit dan biskuit. Sirkuit, biskuit, hampir mirip terdengar di telinga anak, tapi ini berbeda, sangat berbeda banget. Kemudian bacakan buku dan jadikan kegiatan membaca itu adalah sebagai hal kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh anak. Ada prinsip yang perlu dikembangkan
catatan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan berbicara anak, yaitu ketika anak tuh berbicara, ulangi apa yang dikatakan oleh anak dengan menggunakan bahasa yang baik dan pelafalan yang tepat. Misalnya anak itu mengatakan mamam, kita harus membenarkannya bahwa itu yang benar adalah makan, maem, seperti itu. Kemudian tambahkan kata dan gagasan baru terhadap apa yang dikatakan oleh anak. Gunakan kata-kata yang menggunakan atau memberikan makna yang sama. Kemudian dalam kegiatan membaca itu buatlah cerita sendiri melalui buku-buku bergambar yang sudah ada teksnya gitu. Jadi buku-buku bergambarnya itu sudah ada teksnya. Dan sebaiknya buku yang digunakan itu mencerminkan identitas, lalu bahasa utama dan budaya anak. Biar anak tuh lebih memahami lagi tentang identitasnya dia sendiri, budayanya sendiri, kemudian bahasa utamanya sendiri. Jika menggunakan bahasa Indonesia kesehariannya tapi kita ajarkan pakai bahasa Inggris, maka anak akan sangat kesulitan. Mengembangkan perkembangan membaca dan menulis, Neumann itu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bisa digunakan oleh guru dalam pengembangan bahasa pada anak, yaitu adalah satu, berbicaralah. Kita berbicara dua arah, ada interaksi timbal balik. Ketika anak bercerita apa, kita menjawabnya apa juga. Misalnya, Bu Guru, tadi itu aku pergi ke sekolah melihat kucing. Kita harus menanyakan juga, kucingnya warnanya apa ya? Seperti itu. Kemudian bacakan dan ulangi bacaan cerita dengan teks yang dapat diprediksi oleh anak. Anak-anak itu belajar memahami sebuah simbol dan memprediksikan kelanjutan sebuah cerita. Lalu semangati anak untuk menceritakan pengalaman dan mendeskripsikan ide dan kejadian yang penting bagi mereka. Ajak mereka itu untuk mendeskripsikan ide-ide mereka, apa yang ada pada pikiran mereka. Lalu kunjungi perpustakaan secara teratur. Guru itu harus lebih sering mengunjungi perpustakaan agar mereka itu memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi untuk mengembangkan perkembangan anak. Lalu sediakan kesempatan bagi anak itu untuk menggambar dan juga mencetak serta menggunakan alat-alat tulis. Maksudnya berilah kesempatan kepada anak untuk menggambar. Ketika menggambar, mereka juga harus bisa mencetak sebuah huruf. Meskipun hanya sebuah A atau B atau angka 1, 2 seperti itu. Tujuan pengembangan bahasa pada anak usia 3-4 tahun itu adalah anak itu diharapkan dapat menikmati, menyimak, dan mendiskusikan buku cerita. Memahami bahwa huruf yang tercetak membawa sebuah pesan. Jadi pada huruf yang tercetak itu ada pesannya. Lalu anak itu terlibat dalam kegiatan membaca dan juga menulis. Lalu mengidentifikasi label dan juga tanda yang ada pada lingkungan sekitarnya. Ikut serta dalam kegiatan games berirama dengan suara, membedakan suara misalnya. Lalu mengidentifikasi beberapa huruf dan mencocokkan beberapa huruf dengan suaranya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan huruf yang mudah dikenali atau huruf yang tepat untuk mencerminkan bahasa dan tulisan. Adapun menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009 mengenai standar PAUD pada anak usia 3-4 tahun, khususnya pada bidang pengembangan bahasa adalah 1. Anak itu bisa menerima bahasa dan juga bisa mengungkapkan bahasa. Dalam pengembangan komponen bahasa itu, anak itu diharapkan agar anak itu bisa misalnya pura-pura membaca ketika melihat sebuah gambar. Saya memahami dua perintah yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, ambilkan buah di dalam piring. Ambilkan buah di dalam piring. Jadi anak tuh bisa mengambil buah di dalam piring, bukan hanya mengambil piringnya, tapi mengambil buahnya juga. Sementara itu pada komponen mengungkapkan bahasa, anak itu diharapkan mulai bisa menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sederhana. Seperti ingin main bola, ingin makan, ingin minum. Dan juga anak mulai menceritakan pengalaman yang dialaminya. Demikianlah perkembangan bahasa pada anak usia dini, khususnya pada anak usia 3-4 tahun. Terima kasih.